Surakarta. Nah, Solo itu nama desa, kalau Surakarta nama kerajaan yang dekat Pasar Klewer. Ini sudah dari sana? Atau belum. mungkin keturunan dari Keraton Surakarta? Nah, Alhamdulillah. putri Solo nih masih semua. keturunan. Solo Kodok. Di sebelah barat desa Solo dulu ada kerajaan besar namanya Keraton Kartosuro, itu rusak, pindah ke Lampung Pak, namanya Kang Desa Solo. Terus namanya dibalik gitu aja. Kartasura dari Oh. namanya dia Solo dan Surakarta. Pindahnya Gitu. itu tahun 1745. Terus setelah 700. 1745. Nah, iya. Berarti kan sebelum merdeka banget 1945. Belum merdeka. Jauh banget. Jauh Terus banget. Surakartanya terpecah terbagi dengan Keraton Yogyakarta. Masa Belanda ya, penjajahan Belanda. Terus pecah lagi Surakarta dengan Mangkunegaran. Oh, Dalam masing-masing perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Jadi Surakarta, Jogja, Mangkunegaran dulu ayahnya sama. Dari Keraton Kartasura, dulu namanya Sunan Amangkurat IV, berputra 43. Allah. Istrinya jangan ditanya, Udah. istrinya 16. Satu aja nggak habis-habis ya. Iya. Putra pertama itu bernama Pangeran Mangkunegoro. Nanti kelak jadi ayah dari raja pertama di sini. Raja pertama di sini namanya Raden Mas Said. Anak nomor 10 Sunan Pakubuwono II Surakarta. Anak nomor 21 Sultan Hamengkubuwono I Jogja. Nanti di Jogja ada satu lagi namanya Pura Paku Alam I, itu putra Hamengkubuwono I Jogja. Jadi sebenarnya dulu ayahnya sama, dari Keraton Kartasura ini tadi. Terpecah belahnya karena di zaman Belanda mereka diadu domba, jadi pro dan anti Belanda. Yang menjadi Pakubuwono II saat itu seharusnya ayahnya Raden Mas Said yang bernama Pangeran Mangkunegoro. Karena Pangeran Mangkunegoro ini tidak berpihak pada Belanda, disingkirkan. Karena disingkirkan, nah Raden Mas Said nggak terima melawan paman-pamannya Surakarta dan Jogja, dilawan perang. Dia ada julukannya Pangeran Sambernyawa. Karena waktu itu pernah menebas kepala gubernur Belanda. Beliau hanya bawa puluhan tentara, 600 orang mati semua. Dari situ terus beliau disebut Pangeran Sambernyawa. Kemudian dibagi Surakarta dan Mangkunegaran dalam perjanjian Salatiga tahun 1757 yang isinya Raden Mas Said dihentikan perangnya, dinobatkan sebagai Pangeran Adipati, setara dengan raja secara politik. Secara ada di bawah raja, sehingga beliau tidak boleh punya di situ alun-alun, tidak ada tadi waktu masuk, nggak boleh punya pohon beringin kembar sebagai simbol pengayuman raja. Dan di dalam di sini nanti juga nggak ada singgasana atau tempat duduk raja yang terbuat dari bahan besi atau emas, di sini nggak ada. Dari situ raja berdiri, diambil nama ayahnya tadi, Pangeran Mangkunegoro tadi, jadi Mangkunegaran begitu. Itu sekilas berdirinya tentang Istana Mangkunegaran ini. Sekarang ini sudah Mangkunegoro 10, Jogja Hamengkubuwono 10, Surakarta sudah yang ke-13 yang pindah tadi. Nah, untuk Mangkunegaran ini tahun 1804 berdiri bangunannya. Selesainya 1866. Kalau Surakarta Jogja itu kan bangunannya tradisional, kalau Mangkunegaran ini terbuka modern. Lantainya ini beli langsung dari Italia, 1 tahun perjalanan, tahun 1866. Dulu warnanya aslinya putih, sekarang coklat semuanya. Karena kena banjir dari Sungai Bengawan Solo tahun 1960. Setinggi 2 meter. Ini kalau ke Solo nggak kulineran ke Pasar Gede mungkin nggak afdol, tapi sudah ke sana. Belum, tadi baru nyampe ke sini. Jam 2 meteran gitu nih. Itu peringatan banjir di Solo setinggi itu dulu. Berarti disian Kediri tahun 55 banjir besar. Jadi 10 tahun kemudian Iya. Kediri kan wis. Kediri tua lagi. Majapahit sebelum Kediri, habis Kediri masih itu Majapahit, baru Demak, baru Mataram, Baru Mangkunegaran. Oke. paling akhir nih. Terus ini jadi coklat karena pori-porinya nggih meresap masuk. Singa-singa itu dari Jerman, dari Berlin. Terus lampu-lampu ini buatan Perancis lampunya. Tapi bukan lampu bolamnya nggih, kalau bolamnya beli dari depan rumah juga ada. Niki yang tua robyongnya ini lumayan di tahun 1870. Dan semua kayu-kayu ini kayu jati. Ya.
Ini kayu jati asli dihilangin kulitnya. Ini coletan kulit. Alas mentau. Jadi kayu jati ini dari hutan jati Wonogiri, dari hutan Donoso. Niki yang menarik 1, 2, 3, 4 ini satu pohon utuh dibagi 4. Besar banget. Ini 1/4 ya. Oke. Ini lumayan tingginya 10,5 meter, total tinggi 16 meter. Jadi bangunan terbesar di Asia dalam bentuk joglo. 108 tiang di sini nggih. Kalau mau dihitung silakan. Nanti saya tinggal pulang. Ya, tapi kalau hitung tetap jumlahnya bisa bener ya. Ya. Modal 5 orang ngitung salah semua. Oh, begitu. Kan kalau tangganya Ketoknya perhitungan pemilu kemarin deh. Terus ngundang ngomong 50 ya kleru. Menang kuwi woy. Aduh ya. Terus kenapa, Pak? 108 ini kalau dijumlah 9. 9 itu simbol dalam diri kita, lubang manusia. Mata, hidung, telinga, 9 lah pokoknya. Iya. Bingung, Dek. Nanti kalau pipis, nah itu lubang namanya juga. Terus di atas sana itu ada lukisan batik, dibuatnya lumayan lama. Suka warna apa, Pink? Marun. Mohon maaf mencegah setan. Bukan romantis rokok makan gratis. Nggih. Kalau warna hijau mencegah stres. Warna bagusin stres lihat bapak warna hijau pasti segar. Warna hitam mencegah lapar. Nah ini terlalu lapar ini. Belum pernah bapak, cuman dicat mawon. plafonnya ini juga kayu ya. Belum pernah dicat. Kayu ya. Kayu tapi dilapis tembaga atap luar. Kalau atap luarnya pernah direnov. Tapi tembaga nggih lapisannya. Kalau di ruangan kanan kiri ini perkantorannya zaman dulu kantor administrasi seperti itu. Karena Mangkunegaran dulu wilayahnya luas ya 3000 sekian kilo, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Gunung Kidul. Sekarang tinggal 10 hektar saja karena semua sudah dinasionalisasi. 10 hektar itu hak milik raja ya. Bukan. Cagar budaya. Cagar budaya. Kalau hak milik raja beliau bisa jual. Oh ngaten. Ini milik kita semuanya. Jadi walaupun seorang raja juga hanya bisa menempati, tidak bisa menjual, tidak bisa Raja sini tidak bekerja juga enggak. dapat keistimewaan. Keistimewaan sudah enggak ada semenjak Indonesia merdeka 1945, 1946 dapat Surakarta punya daerah bobolan. istimewanya sudah Punya dicabut. Enggak ada Pak, semua sudah dinasionalisasi. Wes kosong gampang. Tinggal 0%, maka dari itu Mangkunegaran waktu yang masa peralihan itu ke-8 bingung kasarannya buat ngepel dari mana, uangnya makan dari mana, pelan-pelan dibuka untuk umum tahun 1968. Punya hotel, bahkan tempat ini boleh juga disewa. Bapak Ibu Mas, Mbak kalau mau nyewa tempat ini boleh. Buat mantenan boleh, tapi dengan keluarga dari sini karena itu jatuhnya ritual. Kalau ritual nggak boleh. Kalau cuma mau reuni sama teman-temannya TK dulu Pak, wis bubar ya. Gak pernah TK. Nggak pernah TK. Belum sempat. SD belum sempat. Atau mungkin mau buat kayak buat acara reuni misalnya konferensi atau mungkin mau acara seperti ya pokoknya bukan ritual gitu. Pameran nonton bisa. Terus di atas sana itu ada lukisan batik. Dibuatnya lumayan lama. Nggak sama, tiap batiknya itu nggak sama 3 warnanya. tahun. Nah, warna nanti tadi pink mencegah setan nggih. Kalau ungu mencegah pikiran tidak baik. Selain warna di bagian luar tepinya itu ada horoskop, ada zodiak Hindu Jawa. Ada kepiting, ada singa. Kalau di Jawa ini namanya kalau singo itu kumbong ngoten. Kalau Kepiting itu. kepiting kerkoto ngoten. Itu Kalau Gemini, Mimi lan Mintuno dan seterusnya jadi beda-beda. Apa Mbak? Namanya Mimi. Mimi lan Mintuno itu maksudnya nanti sampai kakek Ninan sampai tua itu bersama terus karena simbol Gemini itu kan kembar. Bisa. Kalau wanita Virgo itu kenyo tuh wanita gitu. Kalau mau foto Aquarius Jembangan namanya. Jembangan itu tempat untuk air. Nah, sana Dek namanya Jembangan. Untung aku hafal Dek. Mau tekok aku ora hafal aku mesti. Iki dinane Minggu. Di situ nanti kalau mau foto sama Mbak Bisa. antri dulu mari. Oke. Taruh